Ano lo, egois lo. Dan mungkin perlu ditambahkan teman-teman media yang melakukan mosi atau yang melakukan laporan itu dianggap sebagai bukan kader. Okay? Oh, iya. Ini teman-teman yang hadir ini semuanya kader. Kami ber-KTA resmi semuanya. Ya. Jadi ini perlu disampaikan karena ada jawaban dari yang bersangkutan itu kami ini dikeluarkan. Silakan dikeluarkan kawan-kawan kader yang bawa KTA. Ini belakang semua bawa KTA semua ini. Nah ini. Tentunya sudah disampaikan oleh kuasa hukum dan kita dari kader intinya ingin melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan DNA PSI, di mana PSI punya DNA anti korupsi dan anti intoleransi, sehingga gerakan ini atau kegiatan ini dalam rangka untuk meluruskan DNA Partai Solidaritas Indonesia, di mana ketika ada kader yang memang melakukan tindak pidana korupsi, tentunya akan dilakukan proses pelaporan, proses penindakan sehingga betul-betul DNA ini bisa terjaga dengan baik. Dan perlu kami sampaikan bahwa kejadian serupa yang sudah terjadi di Surabaya dan sudah dilakukan penanganan dan penindakan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan Solo ini menjadi yang kedua. Dan nanti mungkin akan disusul daerah lain yang juga ada kasus-kasus yang sama, sehingga ini nanti bisa menjadi pemicu atau menjadi trigger bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama ketika kader PSI melakukan tindak pidana korupsi. Itu seluruh tiap-tiap kecamatan DPC PSI sendiri tidak pernah melakukan itu nggak? Artinya pendidikan politik itu memang tidak pernah dirasakan selama kurun waktu 2019 atau 2000 sampai 2022 itu? Kegiatan untuk pendidikan politik 2019 sampai 2022 tidak ada. Sama sekali nggak berarti? Iya, tidak ada sama sekali, maka itu kita mencoba melaporkan. Biasanya per tahun itu berapa kali untuk pendidikan politik? Beragam, Mas. Iya, beragam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iwan. Iya, Iwan. Pelapornya. Di pelapor itu. Wakil ketua DPD PSI Kota Surakarta. Saya wakil ketua DPD Jawa Tengah periode 2023. Internal kami sudah selesai, secara internal kami juga sudah klarifikasi, melapor ke DPP. Semua bukti-bukti kami buka, kami serahkan. Artinya informasi ini juga teman-teman semua bisa dapatkan di Kesbangpol. Kami itu clear, Kesbangpol itu setiap 3 bulan sekali ada namanya monef ke partai, monitoring evaluasi. Jadi serapannya berapa persen, digunakan untuk apa, sebenarnya dari situ saja sudah bisa kita kontrol. Kemudian juga kami serahkan kemarin bukti-bukti WTP dari BPK selama dari 2019 sampai terbaru 2024 itu dari pelaporan 2023. Sebenarnya secara aplikasi semuanya clear, kami paparan, kami udah ya tinggal setelah itu rekomendasinya minta fokus untuk pilkada. Dan kami sedang penguatan struktur baik di seluruh DPD Jawa Tengah maupun Kota Solo khususnya. Kami fokus untuk itu. Dari laporan Kejari kami sudah clear untuk laporan ke sana, tinggal nanti ada tim yang komunikasi ke sana untuk navigasi. Kami juga beretikat baik akan mendatangi Kejari Kota Solo untuk sowan, untuk komunikasi sebelum dipanggilan. Artinya ya kita bawa bukti-bukti semua clear dari dana banpol yang kemarin dilakukan teman-teman ini yang menurut kami ya menurut kami kurang kumpul, kurang ngopi-ngopi saja, kurang komunikasi saja. Padahal setiap hari kita nongkrong bareng, ngopi bareng. Miskomunikasi yang menurut kami juga kaget. Pada waktu itu kami di Jakarta dikontak bahwa ada pelaporan yang ngaku kader PSI Solo ke kejaksaan. Meskipun dari fotonya kami tahu beberapa nama yang lapor bukan teman-teman Solo. Ada yang Sukarjo, ada yang Karanganyar.
ada yang bukan anggota PSI. Ada konsekuensi atas laporan itu nggak dari internal? Mesti ada resiko yang harus ditanggung ya. Jadi ada suatu hal, hari ini DPP juga meminta kita untuk ngobrol bareng teman-teman untuk komunikasi yang sudah dilakukan. Kemudian nanti juga setahu saya ada undangan juga untuk teman-teman bisa bertemu di DPP untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang laporan mereka dan dasar apa, sehingga karena kalau sampai muncul konsekuensi ataupun hal-hal yang berkaitan atas tindakan tersebut, kami serahkan pertimbangan tentu di DPP ya selaku struktur tertinggi, karena ini menyangkut nama baik PSI seluruh Indonesia. Mas, sudah ada pemanggilan surat dari Kejari? Belum ya, sampai hari kami belum. Justru kami beretikat baik, berpikir positif untuk datang ke Kejari untuk sowan, untuk bisa bersilaturahmi tentang pelaporan ini. Tentu kami dilampiri bukti-bukti. Kami sedang komunikasi. Tidak menunggu undangan atau panggilan. Bisa juga tidak menunggu undangan, tidak usah menunggu dipanggil. Kami siap dengan data-data dengan bukti-bukti. Rencana kapan? Kami sedang komunikasi dengan Pak Kajari maupun Pak Kasintel yang kemarin menerima laporan. Itu kami sedang berkomunikasi. Iya, mudah-mudahan besok sudah bisa ke sana besok pagi. Kami hari ini. Ketemu Mas Kaisang juga. Ada arahan ini juga, Mas? Kalau arahannya tentu kami sudah bisa menentukan langkah selanjutnya tanpa diperintah di Basud pun. Satu hal yang kami jaga adalah nama baik PSI, nama besar. Miskomunikasi yang menurut kami agak kebablasan dari teman-teman sampai ke kejaksaan kan. Kami kemarin sebenarnya selalu ketawa, nggak tahu kalau ternyata serius sampai kejaksaan. Kami clear, komplit bukti-bukti, administrasi tertulis semuanya. Kami siap dibuka di konfrontasi. Mas itu kan sempat mengklaim juga terkait dengan kader PSI. Itu nyatanya seperti apa sih Mas sebenarnya? Ada beberapa ya yang hadir kemarin kader PSI Surakarta. Cuma ada beberapa juga yang kami tahu betul bukan kader PSI dari Surakarta, makanya aneh motifnya apa, tujuannya apa itu kan. Ada beberapa yang dari Karanganyar, ada yang dari Sukarjo, ada yang bukan PSI loh, ya kan, ada yang ngakunya pegiat kota Solo, makanya kita kan juga aneh kapasitasnya apa ketika melaporkan satu partai dan beliau bukan anggota partai tersebut. Akan ada perlawanan hukum nggak Mas? Kami lebih hari ini memilih untuk komunikasi dulu, selesaikan secara baik-baik. Mungkin kader-kader ini kami introspeksi diri apa kurang, kami ajak ngopi atau ngobrol-ngobrol pada setiap waktu kami nongkrong di sini, nongkrong di tempat-tempat yang lain untuk ngumpul-ngumpul. Saya pikir ini ada komunikasi saja dengan kader-kader. Kami sedang upayakan juga ketemu dengan kader-kader ini. Kami undang lewat WA untuk bisa bertemu untuk komunikasi. Jadi ada respon? Sudah ada respon, minta waktu teman-teman ini.